Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sadia Rahayu, NIM B0321946. Saya adalah mahasiswa BKI semester 6 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalidatul Bahia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tepatnya saya sekarang sedang menempuh pendidikan semester 6. Jadi simak sampai akhir ya. Nah, di BKI sendiri ada beberapa matkul wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswanya. Salah satunya adalah matkul interpersonal dan presentation skill. Lalu, apa sih matkul interpersonal dan presentation skill itu? Jadi, matkul interpersonal dan presentation skill adalah salah satu matkul yang mempelajari mengenai public speaking yang baik itu seperti apa. Dengan profil lulusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai seorang motivator, konselor, pembicara, dan lain sebagainya, tentunya skill public speaking yang baik harus dimiliki oleh lulusan BKI. Kemudian, apa sih manfaat untuk mempelajari matkul ini? Tentunya ada beberapa manfaat yang dapat diterima oleh mahasiswa BKI sendiri. Yang pertama yaitu dengan mempelajari matkul ini, matkul interpersonal dan presentation skill ini, kita bisa mempelajari bagaimana sih cara menarik perhatian audiens, kemudian bagaimana cara menyajikan materi yang baik atau mengemas materi yang baik itu seperti apa dalam bentuk PPT, kemudian cara kita menyampaikan mulai dari intonasi, gerakan tubuh, dan lain sebagainya itu kita pelajari dalam matkul ini. Jadi tujuan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, jadi mata kuliah interpersonal and presentation skill sendiri fokus untuk membekali mahasiswa akan keterampilan komunikasi yang efektif seperti mendengarkan secara aktif, kemampuan mengajukan pertanyaan yang bermakna, lalu keterampilan menerima dan memberi feedback, serta strategi membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Namun, secara spesifik akan membahas mengenai keterampilan presentasi mulai dari seseorang ini mengumpulkan ide, menuangkan dan mendesain materi, serta strategi menyampaikannya di depan audiens. Nah, lalu manfaat atau pengalaman pribadi saya yang saya dapat dari mata kuliah ini, yakni yang pertama saya jadi mengetahui mengenai teori komunikasi, lalu bagaimana komunikasi dengan aktif. Saya jadi tahu ketika saya harus berhadapan dengan audiens yang awalnya kita belum pernah ketemu, kayak sikapnya harus bagaimana, lalu menyampaikan obrolan agar obrolan itu bisa sampai secara efektif ke audiens dan lain sebagainya. Berbicara mengenai pengalaman terbaik di bimbingan konseling Islam, di sini salah satunya adalah ketika melakukan observasi atau terjun langsung di lapangan. Nah, dengan terjun langsung di lapangan atau observasi langsung di lapangan, kita akan mengetahui nih situasi secara langsung di lapangan itu seperti apa, mengenai kasus yang terjadi di lapangan itu seperti apa, dan ilmu yang udah kita dapat di bangku kuliah selama perkuliahan itu bakal benar-benar terpakai saat kita terjun langsung di lapangan. Jadi tidak sia-sia apa yang kita dapat selama perkuliahan itu, karena di lapangan pun atau saat kita melakukan observasi atau turun langsung ke lapangan, ilmu yang kita dapat itu bakal benar-benar digunakan ketika itu. Mengenai pengalaman terbaik saya saat saya berkuliah di Prodi Bimbingan Konseling Islam ini. Nah, pengalaman terbaik saya jadi tahu banyak hal mengenai cara dan bagaimana bersikap dengan seseorang yang berbeda dengan kita. Dalam tanda kutip, mereka bercerita kepada kita mengenai permasalahannya, namun kita itu harus bisa memberikan feedback yang positif bagi mereka. Lalu saya pribadi itu jadi lebih sensitif gitu. Maksudnya saya lebih peka terhadap perasaan orang lain ketika orang lain itu menampilkan mimiknya seperti ini. Lalu saya lebih bisa menerima seseorang dengan berbagai macam permasalahannya
yang tentunya di sana saya juga harus bisa untuk membantu orang tersebut. Berbicara mengenai tokoh impian, tentunya setiap individu memiliki tokoh impian atau idolanya masing-masing. Nah, di video ini saya mau spill nih siapa sih idola saya, yakni seorang Najwa Shihab. Tentunya nama Najwa Shihab tidak lagi asing terdengar di kalangan masyarakat, karena Najwa Shihab dikenal sebagai seorang jurnalis dan pembawa acara yang memiliki public speaking yang bagus. Dengan kemampuan public speakingnya yang bagus, tidak jarang kadang kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh Najwa Shihab seringkali memikat para audiens atau pendengarnya. Kemudian selain dikenal sebagai jurnalis dan pembawa acara, Najwa Shihab juga terkenal dengan seorang wanita yang pemberani, tegas, dan berwawasan luas. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan nih kenapa Najwa Shihab terus terkenal, dan bahkan kalimat-kalimatnya atau video-videonya di sosial media itu tidak jarang memiliki respon yang positif dari kalangan masyarakat. Yang ketiga, ini mengenai tokoh idola saya. Jadi saya itu mengidolakan dua orang. Yang pertama, ini Maudy Ayunda. Saya mengidolakan Kak Maudy Ayunda ini karena semangat belajarnya yang tinggi, yang bisa memotivasi saya dalam berpendidikan di titik sampai saat ini. Lalu yang kedua ada selebgram ini, mungkin tidak semua orang tahu ya. Ini itu Kak Dwi Handayani. Nah, ini saya termotivasi, saya mengidolakan Kak Dwi Handa ini karena model parentingnya yang sangat menginspirasi ya, tentunya sangat mudah, praktis, dan gaya kehidupan sehari-harinya yang sederhana. Mengenai pengalaman terbaik di luar kampus, yaitu terjadi pada saat saya masih duduk di bangku SMA, di mana pada saat itu saya terpilih untuk masuk ke salah satu grup tari, di mana grup tari tersebut selanjutnya akan dijadikan perwakilan sekolah untuk memberikan penampilan yang terbaik di HUT Sidoarjo dan HUT Muslimat NU pada saat itu. Yang keempat, pengalaman saya di luar kampus. Tadi kan saya sudah menjelaskan pengalaman saat saya berkuliah di Prodi BKI Unsa. Nah, kalau pengalaman pribadi saya saat saya di luar kampus, selain saya ikut organisasi, saya juga pernah merintis usaha di bidang makanan. Nah, usaha ini dijalankan awalnya secara online ya, namun seiring berjalannya waktu saya berhasil membuka usaha di depan rumah dengan dibantu biaya oleh orang tua, dimodali oleh orang tua, dan berjalan sampai saat ini. Saya terus berupaya agar usaha saya ini bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa dijangkau secara mudah. Oke, berbicara mengenai impian terbesar dalam hidup, tentunya setiap individu itu memiliki impian terbesar dalam hidupnya. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih mengenai impian terbesar dalam hidup saya. Yang pertama, yaitu saya ingin menjadi seorang yang bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, negara, agama, dan keluarga. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi seorang konselor, motivator, dan pengusaha yang hebat dan sukses nanti. Amin. Yang kelima adalah impian terbesar. Jadi impian di antara sekian banyak impian saya, impian terbesar saya adalah membangun restoran dan butik yang bisa berdiri di berbagai kota tentunya. Jadi saya itu dulu itu suka, saya kalau gabut itu mesti larinya itu ke masak dan lain-lain. Tapi sebelumnya saat saya kecil, itu saya tuh sempat berkeinginan untuk menjadi desainer, pokoknya di bidang seni gitu ya. Jadi maka dari itu keinginan terbesar saya saat ini di dua bidang itu, yakni membangun restoran dan butik di berbagai kota. Suatu hal baik yang sering saya lakukan adalah menonton podcast. Karena menurut saya dengan menonton podcast atau mendengarkan seseorang berbicara, itu dapat menambah kosakata baru untuk meminimalisir terjadinya kehabisan kalimat pada saat menyampaikan materi.
sini saya akan menampilkan sesuatu yang saya suka, sesuatu yang saya minati, sesuatu yang saya gemari. Nah, saya kan tadi sudah menyampaikan kalau saya itu waktu kecil suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Lalu saya berkeinginan untuk menjadi desainer. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin kalau teman-teman lihat ini suatu hal yang biasa aja, tapi di dalam sini itu mengandung berbagai macam makna yang dimana saya baru memulai menggambar menggunakan cat air khususnya. Tentunya kalau teman-teman di luar sana pasti banyak yang lebih hebat daripada saya, tapi karya ini itu karya terbaik. Maksudnya terbaik ini memiliki makna yang terbaik menurut saya. Jadi seperti itu. Harapan untuk generasi muda Indonesia, tetap semangat, jangan mudah menyerah, terus berkarya, gapai semua impian tanpa harus memperdulikan ucapan orang yang ingin menjatuhkan kita. Positive thinking and be yourself. Lalu yang terakhir, saya ingin menyampaikan pesan atau harapan untuk anak muda di Indonesia. Perbanyaklah pengalaman, wawasan di usia mudamu, karena masa-masa mudamu itu tidak bisa diulang lagi. Maka dari itu perbanyaklah relasi, perbanyaklah ilmu, perbanyaklah keliling dunia. Tentunya ini semua akan membentukmu menjadi pribadi yang berbeda beberapa tahun ke depan. Tentunya ini semua itu akan tinggal kenangan. Jadi ketika kalian ingin mengenang masa muda itu dengan baik, maka lakukan hal yang baik-baik di masa mudamu saat ini. Itu saja yang dapat saya sharingkan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.